Oke, ya, sekali lagi selamat malam. Ini saya beri judul Dear Throat. Throat itu tenggorokan gitu ya. Please be fresh and healthy. Nah, tenggorokan ini salah satu bagian tubuh yang penting nggak menurut teman-teman? Penting banget ya. Ini kalau tenggorokan sakit rasanya nggak enak ya. Nggak enak banget. Nggak enak apa? Nggak enak ngomong, ya berbicara, nggak enak makan gitu ya. Minum aja kadang sakit, nggak enak gitu ya. Jadi kalau tenggorokan kita nggak sehat, tenggorokan kita banyak masalah gitu ya, dan banyak sekali penyakit-penyakit yang membuat tenggorokan kita bermasalah ya. Salah satunya ya virus maupun bakteri gitu ya. Dan ini itu ada solusinya di Atomi ya, bisa membantu ya minimal buat saya, makanya saya bilang pertolongan pertama di apa ya, buat kehidupan saya sehari-hari ya. Kita akan belajar. Oke. Nah, produk yang pertama mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Ini produk sudah lama sih sebenarnya ada di Atomi. Ini bukan produk yang baru launching, tapi ini benar-benar produk yang luar biasa menurut saya. Ya, sebenarnya Atomi Propolis Spray itu sebenarnya di merek-merek lain juga banyak, ya. Sudah banyak dijual di pasaran. Nah, cuman yang terbaik itu setelah saya pelajari memang Atomi Green Propolis Spray. Nah, ini yang Atomi pakai, ya. Propolis yang ada di sini adalah propolis hijau dari Brasil, yang konon memang dari satu produsen propolis Brasil yang profesional, yang udah didirikannya juga udah lama ya, dari tahun 1982 yang memproduksinya. Jadi memang udah ada pengalaman lebih dari 40 tahun ya. Nah, propolis ini larut dalam air. Jadi propolis hijau ini juga berkualitas dari Apis flora. Ada kelasnya yang namanya MG Extra, yaitu nggak usah dihafal lah ya. Nah, cuman memang yang terbaik itu memang di Brasilnya itu terkenal di Apis flora Brasil. Nah, ini yang Atomi pakai. Jadi Atomi udah carikan, udah pilihkan yang terbaik. Ya, di Brasil juga banyak katanya Green Propolis. Cuman yang terbaik itu yang di Apis flora. Dan kelasnya pun MG Extra, artinya yang benar-benar kualitinya yang high quality punya. Ya, sebenarnya tadi saya bilang ya, di merek lain juga banyak. Ini satu dus ini isinya 3 botol, ya. Satu botolnya mungil seperti ini, ya. Mungkin teman-teman juga beberapa udah banyak yang pakai ya. Nah, satu dus ini isi 3 botol kali satunya 30 mili. Ya, di luaran itu mereka banyak yang jual per botol kecil gini. Ya, dan teman-teman tahu harganya itu ada yang bagus, yang mereknya yang cukup terkenal. Harganya sama, tapi mereka hanya dapat satu botol 30 mili. Ya, sedangkan di Atomi bisa dapat satu box isinya 3 kali 30 mili gitu ya. Itu yang menurut saya ini satu keuntungan ya, karena kalau satu keluarga itu ada yang problem sakit tenggorokan atau gimana, ini lebih baik satu orang dipakai satu botol ya. Jadi jangan sharing botol gitu ya. Sebaiknya satu orang satu. Kalau saya suka dikasih nama, ditempelin gitu ya. Ini punya siapa gitu ya, supaya nggak tertukar. Eh, karena kita bandinginnya harus yang benar-benar kualitasnya bagus juga. Ya, harganya ternyata yang Atomi sepertiganya lebih terjangkau. Nah, propolis hijau ini dipanen dari hutan liar Brasil dengan lingkungan alami. Ya, nah kalau teman-teman di sini mungkin udah ada yang tahu apa itu propolis, ya. Saya juga awalnya propolis saya pikir sama dengan madu, ya. Ternyata bukan madu, beda ya. Memang ini kerjaannya si lebah, ya. Emang si lebah yang bikin propolis ini ada gitu ya. Jadi propolis ini adalah zat yang dibuat dengan mencampurkan berbagai getah yang dikumpulkan oleh si lebah itu dari tanaman-tanaman atau dari serbuk-serbuk sari, terus dikumpulkan dari bunga dengan air liurnya dan enzimnya sendiri, ya, enzim dari si lebah sendiri. Ya, ngapain sih si lebah bikin propolis itu? Karena untuk menjaga dia punya sarangnya supaya tetap terjaga. Jadi dia mengoleskan si propolis yang udah dia buat itu, yang dia ambil tadi dari getah-getah tanaman ya, atau serbuk sari dari bunga-bunga itu. Nah, untuk menutupi, dia ngolesin di bagian pintu masuk atau di bagian celah-celah sarangnya itu
supaya mencegah masuknya virus dan bakteri dari luar, ya. Jadi juga untuk menjaga agar si sarang itu tetap bersih dan antiseptik, ya. Makanya ini memang kerjaannya lebah, tapi bukan madu, ya. Memang ada di sarang-sarang ya gitu ya, banyak, tapi bukan madu, berbeda, ya. Nah, Atomy Green Propolis Spray ini mengandung 0,8 mg flavonoid. Ya, flavonoid ini apa? Merupakan komponen indikator yang menunjukkan fungsi propolis, ya, merupakan zat aktif fisiologis tumbuhan juga yang dapat mengaktifasi antibakteri dalam rongga mulut. Jadi memang ini kalau dibilang teman saya sih kalau minta dong produk Atomy itu yang buat sakit tenggorokan gitu ya. Saya udah tahu langsung propolis spray ini gitu ya. Karena ini memang fungsinya lebih untuk sebagai antibakteri dalam rongga mulut dan tenggorokan kita. Ya, dan ekstrak propolis ini mengandung lebih dari 20 jenis berbagai flavonoid yang dapat membantu aktivasi antibakteri tadi. Ya, luar biasa ya. Ini kita bisa lihat itu cuma hanya 1 botol, jadi 1 dus itu isi 3 botol. Nah, lalu ada sub ingredientnya. Jadi di propolis spray ini bukan hanya isinya propolis aja, tapi mengandung perisa alami. Jadi ada rasa mint dan jeruk, ada xylitolnya juga, ya, ada konsentrat bunga lonceng merah. Jadi memang ada sensasi seger-seger gitu ya, begitu semprot tuh kerasa banget mintnya, memang seger gitu, langsung kerasa kita di dalam seluruh rongga mulut kita gitu ya, kerasa banget. Enak sih kata saya ya, ada mintnya. Nah, kita belajar juga fungsi-fungsi dari propolis apa aja sih gitu ya, karena propolis ini banyak banget kegunaannya ternyata. Ini 5 tuh hanya yang besar-besarnya aja ya, yang lainnya itu masih banyak lagi kegunaannya. Pertama, sebagai antioksidan tinggi. Jadi propolis ini karena berfungsi sebagai antioksidan karena dapat membersihkan sel-sel tubuh dari radikal bebas dan polutan yang bersifat racun. Ya, lalu yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh tentunya ya, ketika propolis ini sangat-sangat berguna banget karena flavonoid yang di dalam propolis itu bisa sebagai perangsang meningkatnya sistem kekebalan tubuh, ya. Lalu ini yang ketiga itu sebagai antibiotik alami, ya, yang bisa digunakan. Terus yang keempat itu mengobati radang gusi, ya. Makanya ada nih, saya sebelum melanjutkan ya, boleh nih saya tanya teman-teman, ada satu produk yang mengandung propolis juga di Atomy ya, yang sangat baik, yang banyak yang bilang ini untuk radang-radang gusi ini bagus banget gitu. Apa yo? Ada satu produk yang terkenal. Boleh teman-teman di chat, ada yang bisa jawab produk apa? Ya betul, Ibu Mevi udah nggak boleh jawab nih mestinya. Udah ahlinya ya, toothpaste. Ya, pasta giginya Atomy itu ada kandungan propolis juga. Ya, memang sebentar, saya hapus deh. Emang itu banyak yang bilang ini jagonya nih untuk mengatasi masalah gusi gitu ya, dan banyak sekali yang sangat terbantu dengan pasta giginya Atomy ya, karena ada kandungan propolis juga. Nah, lalu yang kelima, memperkuat dan mempercepat generasi sel. Jadi propolis juga banyak membantu mengobati beberapa penyakit ya, ada gangguan pencernaan, pernafasan, penyakit syaraf, sendi, dan lainnya gitu ya. Saya nggak terlalu detail, cuman dia membantu mengobati beberapa penyakit juga. Makanya propolis ini sangat diminati bagi mereka benar-benar yang cari satu produk yang benar-benar tinggi antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Ya, nah, lalu propolis spray ini cocoknya bagi siapa aja sih gitu ya. Nah, yang pertama mereka yang benar-benar ingin merawat mulut dengan mudah dan nyaman ya, karena tinggal semprot. Ya, rasanya juga oke karena ada tadi ya bahan bahan tambahan tadi, ada mint sama xylitolnya yang bikin mulut kita tuh fresh, enak rasanya. Karena kalau propolis aja nggak ada mint, xylitol segala macam bahan tambahannya, kita tuh nggak akan nyaman pakainya, percayalah gitu ya.
Ada pasta gigi yang isinya propolis juga, itu merek-merek lain gitu ya. Dan itu warnanya tuh coklat tua sampai ke hitam banget dan rasanya tuh sangat nggak nyaman banget dipakainya gitu. Jadi kebayang ya kalau ini bahannya cuma propolis aja, nggak ada sub bahan tambahannya. Jadi Atomy itu kasih mint dan silitolnya itu supaya apa? Supaya kita bisa nyaman dan tetap enak gitu ya, fresh gitu di mulut kita gunakan. Selain daripada manfaat-manfaatnya gitu ya. Nah, untuk yang kedua, bagi mereka benar-benar yang butuh aktivasi antibakteri untuk rongga mulut ya, misalnya bagi mereka yang sedang radang atau ada bakteri itu ya biasanya ya, sering biasanya anak-anak gitu ya sering-sering radang tenggorokan gitu ya. Nah, ini bisa membantu. Lalu yang ketiga bagi mereka yang menginginkan vitalitas dalam hidup ya, jadi bukan hanya sebagai antibakteri saja tapi juga anti-inflamasi, bagus juga untuk healing gitu ya. Jadi banyak sekali kegunaan yang tadi kita udah belajar ya. Dan yang keempat, tentunya bagi mereka yang ingin konsumsi propolis dengan mudah ya, karena bentuknya tadi saya bilang ini juga kecil, bisa dibawa-bawa. Ini saya juga suka bawa-bawa di tas ya. Karena ini bagi saya pertolongan pertama. Jadi kalau misalnya kerasa tenggorokan mulai nggak enak gitu ya, atau makan gorengan terlalu banyak, atau es krim yang dingin-dingin, tenggorokan nggak enak, nah ini langsung semprot. Jadi jangan tunggu sampai sakit, sampai nggak enak, jadi disemprotkan saja kapanpun, dimanapun gitu ya, dan ini enak banget dipakainya. Sebenarnya aturan pakainya banyak yang nanya ya, aturan pakainya gimana sih gitu ya. Nah, kalau saya itu biasanya aturan itu sebenarnya nggak ada aturan baku gimana sih ya. Cuman yang idealnya, karena untuk kita mendapatkan, saya balik lagi ya, untuk mendapatkan 0,8 miligram flavonoid itu harus per 8 semprotan. Jadi eh, kalau idealnya memang sehari 2 kali, sekali semprot itu 4 semprotan gitu ya. Tapi nggak ada aturan baku. Teman-teman mau cuma 2 kali semprot, mau 3 semprot, atau saya lagi tenggorokannya enak-enak aja, cuma mau jaga aja gitu ya. Cuma 1-2 semprot juga boleh gitu ya. Sehari apa cuma boleh 2 kali, kalau lagi tenggorokan nggak enak, boleh sampai 3 kali, 4 kali gitu ya. Tapi kalau tenggorokannya lagi sehat, oke-oke aja ya, nggak perlu sebanyak itu gitu ya. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing dari teman-teman. Ya, nah untuk propolis spray ini saya stop share dulu. Oke, ada pertanyaan nggak untuk propolis spray ini sebelum saya share produk yang lainnya? Ada pertanyaan? Atau mungkin mau sharing, boleh? Ada? Nggak ada? Teruskan ya. Teruskan ya. Atau mungkin teman-teman nih kalau satu produk ini udah sering gitu ya, udah teman-teman udah banyak yang pakai gitu ya. Tapi ini benar-benar sangat ngebantu banget ya. Jadi teman-teman yang belum coba, ya ini boleh dicoba. Tadi juga kata yang share apa tuh perempuan Korea tadi ya, yang share Nutmix ya. Kurang afdol kalau nggak dicoba sendiri ya. Ketika kita coba, kita tahu, kita bisa ngerasain manfaatnya. Bahkan kita nanti bisa share ke teman-teman kita. Bisa untuk anak mulai umur berapa ya, Ci? Sebenarnya dari kecil bisa, cuman ini kan karena ada min sama silitolnya, jadi agak pedas gitu ya. Jadi mungkin kalau anak yang kecil banget, yang TK, takutnya dia nggak tahan sama si pedasnya itu. Nah, sebaiknya mamihnya kalau belum coba, coba dulu deh. Maksudnya sepedas apa sih gitu ya. Kalau anak saya sih dari SD kelas 2-an ya, kelas 2 kelas 3 udah rutin pakai, udah oke sih. Kadang suka kalau misalnya saya semprot terlalu banyak, dia suka pedas gitu ya. Tapi oke, pedasnya karena pedas min ya, bukan pedas cabai kan ya. Masih oke. Cuman mungkin untuk anak-anak yang lebih kecil, nah itu mesti hati-hati sih. Nah, lebih baik saya sarankan mamihnya dulu coba. Karena mamihnya yang paling tahu nih kira-kira anak kita mampu atau enggak gitu ya. Apa perlu dikocok dulu atau langsung semprot? Nah, sebenarnya saya bilang kalau kalau saya sih nggak tahu ya kebiasaan ya. Saya suka nggak dikocok gimana sih ya, tapi minimal digini aja gitu. Takutnya ada yang namper di bawah gitu ya, tapi nggak perlu sampai dikocok gimana sih ya. Saya rasa ini kan karena udah ekstrak ya, jadi udah tercampur oke sih ya. Karena ini bentuknya juga kecil, jadi ketika kita ini kan kegoyang-goyang gitu, saya rasa sih nggak usah harus dikocok gimana gitu, nggak masalah. Lalu ada pertanyaan lagi, bisa buat luka lain, misalnya luka di kaki.
Saya pernah dengar ini propolis bagus juga untuk luka karena dia untuk healing healing luka-luka itu bisa ngebantu ya, membantu mempercepat apa kan tadi salah satu fungsinya itu regenerasi sel. Jadi nanti saya coba cari info lagi ya untuk ini. Ini siapa? Ibu Mevi ya. Mungkin saya tanya Ibu Ria langsung nanti ya untuk info lebih detailnya. Saya pernah dengar sih bisa katanya ya. Karena ini propolis ini kegunaannya bukan hanya untuk sakit tenggorokan aja dan banyak sekali kegunaannya. Ya, tadi baru 5 saya sebutkan. Di yang lain tuh masih banyak. Oke, nanti kalau mau ada pertanyaan lagi boleh di akhir. Ya, saya teruskan ya. Saya teruskan, kita masuk ke produk selanjutnya. Sebentar. Oke. Tadi ini udah. Oke, nah ini produk yang selanjutnya yang saya mau share. Ya, ini produk yang luar biasa banget. Ini produk belum lama launching di Korea. Jadi ini namanya panjang, ya cukup panjang. Dan ini suplemennya masuknya dia sebut ini jus karena memang cairan seperti jus. Ya, Atomy Bellflower Root, Pear dan Quince Compact Juice. Jadi ini memang ketiga bahan dasar utama dari suplemen ini ya. Jadi satu box ini kelihatan ya, satu box ini isinya 30 saset. Ya, sasetnya seperti ini. Ini isinya cairan, benar-benar seperti jus. Ya, jadi kecil-kecil cabai rawit nih ya. Satu gini 20 gram tapi lumayan dampaknya gitu ya. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa lihat ini fungsinya buat apa aja. Jadi ketahuan nih kira-kira, oh saya kayaknya mau coba ini. Oh, saya kira-kira lagi butuh ini nih. Kita mau belajar sama-sama. Ya. Nah, oke, kelebihannya apa aja sih si jus yang ini ya? Benar-benar 100% high quality. Jadi ada 3 bahan dasar. Nah, ini 2 bahan dasar yang utama, yang benar-benar utamanya, yaitu bellflower sama pear. Tapi yang dari Korea benar-benar yang high quality punya gitu ya. Dan bellflower itu bellflower root, jadi memang si akarnya ya, akarnya. Dan bellflower, kenapa disebut bellflower, karena si bunganya itu seperti itu tuh, ada yang ungu di situ ya, ada yang ungu ya seperti bellflower gitu ya. Tapi yang diambil itu yang bagus itu akarnya. Nah, itu efektif buat relief tabung bronchial. Ya, tabung bronchial nanti saya ada gambar, saya akan jelaskan ya. Jadi itu tabung tubes yang dari batang tenggorokan ke paru-paru gitu ya. Itu membersihkan si batang bronchial itu. Ya, karena berisi saponins ya. Saponins itu apa? Kalau cari di Google itu memang kayak senyawa-senyawa gitu ya, memang senyawa aktif pada tumbuhan si saponin ini, tapi juga sangat berguna bagi tubuh kita karena saponin ini memiliki sifat antimikroba yang menjaga tubuh dari virus, bakteri dan juga jamur ya. Jadi saponin ini banyak sekali kegunaannya ya. Lalu yang kedua itu ada pear ya, pear Korea yang kodonnya bagus ya. Setahu saya juga kalau cari di tempat yang jual buah-buahan itu yang pear yang paling enak, yang paling manis itu pear Korea gitu ya. Pear lainnya ada, cuman yang the best itu pear Korea. Dan di Koreanya juga pasti Atomy memilih yang terbaik ya, sampai disebutkan 100% high quality gitu ya. Jadi nggak main-main. Nah, kalau pear ini memang dari dulu saya tahu kalau batuk lalu banyak lendir gitu ya. Pear ini katanya bagus dikukus, udah dikukus setengah jaman atau berapa ya, saya dengar lain-lain orang semuanya beda-beda gitu ya. Terus diminum airnya, ya katanya bagus untuk panas dalam juga. Jadi pear ini memang bagus, sangat membantu ya untuk yang khususnya batuk, tenggorokan, yang lagi banyak lendir. Nah, kalau di Korea memang banyak yang jual jus bellflower root ini. Bellflower dan pear itu, bellflower root dan pear jus itu banyak banget dijual-jual. Maksudnya banyak merek-merek di supermarket itu udah kayak jus-jus biasa gitu ya.
orang-orang yang beli udah banyak banget gitu ya. Tapi kita mau lihat ini kelebihan Atomy punya apa gitu ya dari jus-jus yang ada di supermarket di Korea gitu yang banyak dijual. Nah, ini metode pembuatannya. Ya, sekali lagi Atomy itu kalau nggak teknologinya canggih itu nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau saya lihat tuh di sini metode pembuatannya itu pakai metode yang namanya pre-enzyme method. Ya, jadi enzimnya ini di treatment menggunakan Atomy kompleks enzim namanya. Ya, dan juga diekstrak dengan air panas. Nah, ini yang menghasilkan Platycodin D. Ya, kalau saya pelajari ini tuh ya ini nama si saponin yang ada di bellflower ini. Ya, jadi dengan metode ini membuat si saponinnya ini ya Platycodin D-nya ini meningkat. Ya, jadi tadi saya bilang bedanya apa dengan jus-jus yang lain yang ada di pasaran di supermarket di Korea? Ya ini. Karena metodenya dibikin dengan beda jadi jumlah saponinnya itu jauh lebih tinggi daripada jus-jus bellflower dan pear yang lain ya, jus-jus yang lain gitu. Oke, sekarang kita pelajari masing-masing kegunaannya ya. Kalau saya pelajari itu luar biasa banget dari setiap bahannya. Jadi dari bellflower root-nya sendiri yang tadi ya udah pasti mengandung saponin, Platycodin D, lalu 10 macam mineral, ada 8 macam vitamin, ada 18 macam amino acid, ada dietary fiber yang larut maupun yang nggak larut. Ya, jadi kalau saya cari ini kegunaannya apa aja, ya ini tuh membantu mengeluarkan lendir yang berlebih pada saluran pernafasan. Ya ini anak saya juga lagi batuk, banyak lendir. Nah saya kasih ini langsung gitu ya, saya kasih ini dan ini bagus banget untuk yang lagi banyak lendirnya. Lalu menghilangkan dahak, membantu meredakan gejala bengkak atau radang pada tenggorokan, ya, yang ada radang tenggorokan. Lalu membantu mencegah masuk angin dan mengatasi bronkitis, mengatasi kesesakan di dada. Ya, saya kalau dengar dulu COVID lagi varian Delta ya, itu kenapa mengalami kesesakan di dada? Karena terlalu banyak lendir yang memblok tadi yang bronchial tubes itu ya, tabung bronchial dari batang tenggorokan ke paru-paru kita. Ya, lalu mengatasi sakit tenggorokan, mengelola amandel dan asma juga. Jadi bagus bagi yang asma juga. Ya, ini saya tadi cari gambar sekilas, mungkin membantu teman-teman untuk lebih mengerti. Ya, jadi kalau kita nafas itu dari hidung, lalu masuk ke tenggorokan, lalu ke batang tenggorokan, ya, lalu di situ tuh ada langsung dipisah dua saluran ya, kiri dan kanan. Nah, itu yang bronchial tubes-nya itu, lalu nanti dia ada cabang-cabangnya lagi. Nah, itu tuh untuk si bronchial tubes-nya itu, ya, tabung bronchial itu, kalau yang normal, yang sehat, itu dia nggak berlendir. Ya, tapi kalau yang sedang bermasalah, ya biasanya flu atau batuk itu dia memproduksi banyak lendir di situ. Akibatnya suka mengalami sesak nafas ya, atau bahkan kita juga sampai nggak ya karena nggak bisa nafas ya terlalu banyak lendir gitu ya. Nah ini suplemen ini membantu untuk mencairkan lendir-lendir yang ada di batang-batang si si bronchial kita ya, yang supaya kita bisa bernafas lega gitu, yang beri air udara ke si paru-paru kita untuk bisa ini gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini bayangannya ya. Nanti mungkin kalau ada dokter bisa bantu saya ngejelasin lagi lebih detail gitu ya, atau yang lainnya mungkin yang lebih ngerti. Ini saya cari sekilas tuh seperti ini gitu ya. Nah, itu ada tik mukus. Yang mukus tuh itu lendir, dahak gitu ya, yang tebal. Nah, itu yang memblok pernafasan kita. Nah, lalu yang bahan utama yang kedua ya, yaitu pear. Kurang lebih sama fungsinya, ya, pear juga sama bagusnya. Ada 5 macam vitamin, ada 9 macam mineral, 17 macam amino acid, dan juga fiber yang larut maupun yang tidak larut.
Ya, ini membantu pernafasan dan pencernaan juga, ternyata bagus untuk pencernaan juga. Ya, efektif membantu penyakit pernafasan atau paru-paru, membantu meredakan masuk angin, kurang lebih sama ya sama yang bellflower root itu ya. Membantu meredakan asma, baik lagi asma, buat yang asma ini boleh coba ya, siapa tahu membantu. Meredakan batuk dan dahak, membantu menurunkan demam, membantu gerakan usus dan kandung kemih, makanya dia bagus untuk pencernaan, meredakan gejala saat perut penuh dan nyeri, membantu memenuhi rasa haus. Ya, jadi ini pear juga keren banget ya fungsinya ya. Nah, lalu ada bahan dasar yang ketiga, yaitu quince. Ya, quince ini buah-buahan. Nah, ini masuk kelompok apel dan pear gitu ya, tapi bukan apel bukan masuk ke pear gitu ya. Bentuknya seperti pear, tapi kalau saya pelajari ini bukan pear ya, dan ini satu buah yang kaya akan nutrisi vitamin C, kalsium, itu ada fosfor, ada potasium ya atau kalium, lalu ada 5 macam vitamin juga. Ya, jadi ini juga sama, tapi ada kelebihannya ya, dia bagus untuk, setahu saya ada fosfor itu kan bagus untuk tulang dan gigi ya, ada kalsiumnya juga. Nah, membantu ketika muntah, diare, sakit perut, mengurangi rasa haus juga setelah diare. Nah, ini fungsinya juga membantu mengobati gejala munculnya dahak di tenggorokan. Makanya kenapa quince ini dimasukkan ke suplemen ini ya, karena membantu mengobati gejala munculnya dahak di tenggorokan kita. Nah, dari ketiga bahan utama ini, kalau kita lihat ini di blended, di mix ya, rasionya yang optimal, yang udah Atomi pikirin yang terbaik yang diberikan buat kita gitu ya. Jadi percaya aja gitu ya, ini rasio segini tuh ini yang terbaik. Karena kalau dipelajari memang si bellflower root-nya ini sangat bagus sekali ya. Ini 70% kandungannya di satu saset ini, bellflower root-nya 70%. Ya, ini rasanya saya rasa tuh bakal pahit banget sih ya. Kalau isinya cuma bellflower root aja, makanya ditambahkan pear. Ya, tapi pear-nya hanya 15%. Lalu ada tambahan quince-nya itu 3%. Ya, jadi kalau di supermarket tuh mereka jual jus itu isinya cuma bellflower root sama pear aja, nggak ada quince-nya biasanya. Nah, ini yang Atomi itu ada quince-nya di jus yang ini ya. Jadi ada bahan tambahannya. Tapi bukan cuma hanya itu ya. Ini bellflower root 70%, pear 15%, quince 3% ya. Berarti total berapa nih? 70, 15, 88% ya. Nah, masih ada sisanya 12%. Ini apa sih isinya? Nah, ada sub ingredientnya, ada bahan tambahannya ya. Atomi nggak puas cuma kasih 3 bahan ya, dia kasih lagi ingredientnya yang saya pelajari ini keren banget malah ya isinya dan fungsinya. Jadi, nah namanya aja saya susah nyebutnya tuh, Adenovora trivilla root ya. Jadi ini dari salah satu jenis ginseng yang bisa tumbuh dengan baik di tanah berpasir ya kalau saya pelajari ini. Nah, fungsinya apa? Sama ya, kurang lebih membantu meredakan sakit tenggorokan, batuk kering, dahak, pilek, asma juga, membantu mulut dan tenggorokan yang kering, membantu masalah konstipasi, ya itu ada kelebihannya. Ya, itu di kiri kita bisa lihat juga fungsi-fungsinya banyak ya. Ya kurang lebih untuk ini ya, yang ada dahak, yang pilek, yang anti-inflammatory juga ya, anti pembengkakan ya. Untuk batuk juga, antivirus juga gitu ya. Dan untuk menaikkan daya tahan tubuh juga. Ya, ini kemasannya baik simple ya, seperti ini, satu stick kecil gini bisa dibawa-bawa kapanpun ya. Jadi makanya saya bilang kalau produk-produk Atomi itu benar-benar produk pertolongan pertama gitu ya. Bisa dibawa-bawa di tas kita gitu. Terus kemasannya juga higienis. Dan satu gini juga cukup gitu untuk kebutuhan kita sekali minum, ya mudah dikonsumsi. Nah, sehari boleh berapa saset sih? Sesuai kebutuhan, balik lagi. Boleh 1 sampai 2 saset. Ya, kalau misalnya mungkin lagi sakit, ya boleh 2 gitu ya.
Boleh 3 nggak? Saya rasa boleh ya, karena ini cuman hanya kayak jus gitu ya. Cuman mungkin kalau anak-anak mungkin 1 juga cukup gitu ya. Bisa disesuaikan. Dan rasanya gimana? Rasanya enak, seperti jus buah gitu ya. Karena ada pir-pirnya itu yang bikin enak. Si queens-nya saya nggak pernah nyobain buah queens ya, jadi nggak tahu seperti apa rasanya kan. Kalau pir itu udah pasti enak manis. Dan tentunya nggak usah khawatir, karena ada, sekali lagi ya, di setiap suplemen Atomy itu ada logo. Kalau teman-teman perhatiin ya, di ujung sini selalu ada ya HACCP, ya Hazard Analysis Critical Control Point. Artinya ini suplemen udah lewat sensor, nggak akan ada bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi jangka panjang, nggak ada bahan di sini, nggak ada bahan sintesis, nggak ada tambahan perasa atau pewarna segala macam gitu ya, dijamin aman. Nah, ini nutrisinya teman-teman boleh lihat ya kandungan-kandungannya. Yang perlu diperhatikan bagi teman-teman mungkin yang ada alergi dengan susu atau soya, nah ini boleh lebih hati-hati ya, karena takutnya ini memicu, boleh cobain dikit dulu. Dan ini sugarnya ini, gulanya itu 3 gram, ya 3% per saset. Jadi bagi teman-teman mungkin yang punya gula darah tinggi, diabetes, mungkin bisa, bukannya nggak boleh, boleh, tapi mungkin kandungan gula dari makanan lain nanti yang dimakan itu bisa disesuaikan, dikurangi, supaya nggak berlebih. Ya, jadi itu aja mungkin yang harus diperhatikan. Kalau diperhatikan memang gulanya agak tinggi ya, mungkin karena pir, setahu saya pir itu mengandung banyak gula ya, makanya rasanya manis, apalagi pirnya Korea memang enak, manis, tapi kandungan gulanya juga tinggi. Nah, ini cocok buat siapa aja sih? Ya buat mereka yang ingin mengkonsumsi jus yang enak, katanya ya, enak dan sehat. Lalu bagi mereka mungkin yang profesinya harus banyak berbicara, seperti speaker, public speaking, atau guru, seorang guru gitu yang harus banyak ngomong gitu ya. Nah, ini mungkin dibutuhkan untuk membantu, mungkin untuk penyanyi, singer gitu ya, yang untuk menjaga kesehatan tenggorokannya ya. Setahu saya juga kalau singer, penyanyi itu dia makan itu benar-benar harus dijaga banget. Gak boleh makan gorengan apa segala macam gitu ya. Nah, ini mungkin bisa bantu. Lalu untuk yang terkena polusi gitu ya, saya dengar Jakarta, Tangerang Selatan itu polusinya lagi luar biasa tingginya ya. Buat teman-teman yang lagi di luar ruangan juga mungkin nanti kalau terlalu lama di luar ruangan katanya udah bakal kerasa tuh nggak enak di tenggorokan ya. Nah, ini mungkin bisa membantu teman-teman mungkin yang lagi batuk, yang lagi flu ya, yang mungkin lagi capek, butuh butuh energi untuk daya tahan tubuh juga, ini bisa membantu ya. Nah, oke, sekian dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing, mungkin ada yang udah pernah coba produk satu ini atau mau sharing boleh, ada, atau ada yang mau bertanya boleh. Bentar, kita lihat ya. Oh, tadi dari Ibu Lili Sumawi ya, cucu saya 2 tahun ketika lari-lari jatuh, luka di bibir, terus disemprot propolis. Cepat sembuh ya Bu, bisa makan lagi, ya luar biasa. Oke, untuk harga nanti di Japri ya, atau ke leader masing-masing. Oke, yuk, ada yang mau sharing? Atau bertanya, boleh. Ini jadi benar-benar karena jus ya, disebutnya jus, jadi ini benar-benar air, cairan banget gitu ya. Dan rasanya enak-enak banget gitu. Jadi saya juga kemarin belum sempat pelajari ya, dan nggak terlalu nggak lupa juga mungkin ya, kemarin lagi kena COVID itu kan nggak tahu kenapa ya, ini kayaknya lendir tuh nggak habis-habis, nggak beres-beres gitu ya, dan cukup lama gitu ya, dan cukup mengganggu gitu ya. Nah, ini buat teman-teman juga mungkin yang kena COVID, banyak lendir yang keluar, nah ini boleh dicoba ya, siapa tahu membantu. Yang radang tenggorokan, yang batuk itu udah pasti ya bisa membantu. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Mau sharing? Ibu Lili Sumawi sudah coba, Bu?
Nama produknya saya share lagi ya. Belum, Link. Belum. Ya. Bagus banget, Bu. Jadi perlu ada sih wajib ya untuk pertolongan pertama. Iya, menarik sih. Ya, nah ini namanya. Ya, ini penampakannya seperti ini, Atomy Bellflower Root, Pear, dan Quince Compact Juice. Ya, memang ini 3 bahan dasar utamanya di jus ini. Ya, jadi selain tadi ya propolis spray itu kan lebih ke tenggorokan ya. Nah, kalau ini lebih membersihkan saluran pernafasan kita. Ya, pernafasan kita yang ke paru-paru itu. Jadi mungkin yang ada ngalamin kesesakan nafas segala macam, mungkin bisa dicoba dengan ini ya. Tadi udah ya, udah cukup ya. Nah, saya mau tanya lagi nih ya. Ibu Mayvi nggak boleh jawab oh ini ada yang pertanyaan ya. Bisa menghilangkan lendir dari tenggorokan ya. Ya, ini memang fungsinya untuk ngancurin lendir. Saya nggak tahu ya. Kalau obat itu kan ada yang pengencer dahak ya, pernah dengar ya. Nah itu, tapi kan itu obat ya. Jadi mungkin itu lebih cepat sih cara kerjanya ya. Nah cuman ini ya lebih natural ya karena dari ini. Cuman si bellflower root-nya tadi kalau kita pelajari ya dari semua bahan-bahannya aja itu tuh untuk ngancurin si lendir dahak yang ada di tubuh kita ya, bukan hanya tenggorokan, bahkan sampai ke dalam itu ya, batang tenggorokan sampai ke mana tadi saluran pernafasan situ ya, semuanya itu buat ngilangin si lendir-lendir yang ada. Buat Bumil aman ya Ci, soalnya akhir ini asma sering kumat, mau minum hemo takut lagi hamil. Bumil saya rasa aman ya karena ini hanya jus ya. Cuman mungkin kalau ragu bisa konsultasi lagi deh sama dokter. Cuman saya rasa sih dilihat bahannya sih bukan bahan aneh-aneh ya. Cuman memang ada yang tambahannya itu ginseng sama ini saya kurang tahu Bu Jeli. Mungkin bisa dibawa aja terus dikasih tahu bahan-bahannya gitu ya. Karena untuk bumil ini kan memang harus ekstra hati-hati ya. Cuman kayaknya kalau udah hamilnya udah cukup besar, saya rasa sih lebih aman ya daripada masih hamil muda gitu ya yang ditakutin sih ya. Iya, Bu Suli sama-sama. Oke, saya mau nanya nih. Ada satu produk lagi ya yang bisa membantu menjaga kesehatan produk Atomy tentunya ya, menjaga kesehatan tenggorokan kita. Apa yo? Yuk di chat, boleh. Mau langsung buka ininya boleh, mic-nya boleh. Saya boleh jawab nggak? Ibu Listen nggak boleh. Ibu Listen nggak boleh. Nggak boleh Ibu Listen. Yang lain dulu. Nanti kalau nggak ada yang jawab. Saya aja di Ci, apalagi Ci Listen. Ibu Mayvi nggak boleh. Ibu Listen nggak boleh. Ayo ada satu lagi. Saya nggak tahu nih, mungkin teman-teman, makanya saya juga dari tadi tuh mikir apa gitu ya produk-produk Atomy yang untuk kesehatan tenggorokan kita, pernafasan kita gitu ya, apa gitu ya. Nah tadi kan saya share propolis spray sama ini yang udah pasti ya produk yang baru ini yang sebenarnya saya ingin share ini. Terus udah gitu apalagi tadi pasta gigi yang ada propolisnya juga tentunya ya, untuk kesehatan rongga mulut kita juga. Lalu ada satu lagi sih yang saya ingat. Ayo, ada yang tahu nggak? Permen gummy. Permen gummy propolis, koyo. Tuh kan saya dapat banyak ini nih masukan nih. Permen gummy propolis. Ya, itu ada kandungan propolisnya juga. Nah, kalau itu ada propolis dan zinc itu lebih ke tadi ya fungsi-fungsinya sebagai antibakteri, meningkatkan daya tahan tubuh, antioksidan segala macam gitu ya. Itu lebih luas lagi sih ya. Itu betul. Gummy propolis ada propolisnya. Thank you, Bucing. Wela, koyo. Koyo juga membantu. Bener, tinggal ditempel di sini ya. Kalau yang nggak enak, sakit tenggorokan itu boleh digunting kecil lalu ditempel di sini. Ternyata bukan cuma satu lagi, banyak ya, luar biasa nih. Luar biasa ini memang Atomy luar biasa. Lalu permen mint, iya betul. Itu permen saya dulu pernah share juga
ada kan justru permennya Atomi ini antik ya, bukan kalau permen itu kan biasanya anak-anak jangan terlalu banyak makan permen gitu ya, nanti batuk gitu ya, sakit tenggorokan gitu ya. Tapi justru di kandungan si permen Atomi ini ada saya lupa sih ya, tapi saya pernah share waktu itu. Itu ada kandungan justru yang membantu kita punya tenggorokan ya, yang lagi sakit tenggorokan justru itu membantu merelief gitu ya, kerennya. Bahkan kalau saya lihat di website Korea pun itu ada awalnya itu ada dimasuk di suplemen malah si permennya itu waktu awalnya. Lalu vitamin C, ya vitamin C juga betul karena otomatis ya ketika hemohim ya udah pasti banyak ya ternyata semua ya, jadi untuk meningkatkan daya. Ada satu lagi yang saya pikir kecilisan deh, Ci. Kira-kira apa ya? Cilisan apa yang menurut Cilisan, Ci? Sama nggak nih pikirannya? Tadi sih saya pikirnya itu permen karena memang ada bellflower-nya juga Oh di iya, oh iya. Candy Peach sama Menta. Oke, berarti belum kejawab nih. Ayo apa nih? Ada satu lagi. Red ginseng. Nah, red ginseng ini juga memang bagus untuk paru-paru ya, ngebersihin paru-paru. Cuman ya baik lagi ya, red ginseng ini kan memang bukan fungsinya sebenarnya bukan untuk paru-paru, bersih paru-paru gitu ya, tapi juga bagus untuk paru-paru. Cuman banyak kegunaan lainnya juga ya. Red ginseng ya oke lah, membantu lah ya untuk yang mau ini ya, ngebersihin paru-paru. Bukan. Ada lagi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, coba Boleh jawab, Mbak. ya boleh deh, Bu Baby. Yang baru ya, produk baru bukan Quantum Energy Stick itu ya, karena kan ada bellflower-nya juga itu ya. Nah, itu saya belum pelajari, Bu Mayvi, jujur. Itu saya nggak tahu. Oh, Bukan iya. itu yang di pikiran. Ada produknya, oke. Saya kasih hints ya. Produknya ada di website Indonesia. Ada yang bisa nebak? Apa tadi? Apa? Nggak dengar? Yang satu produk juga yang bisa membantu menjaga kesehatan ya seputar ini ya tenggorokan kita. Kan kita bahasannya sekitar untuk kesehatan tenggorokan ya, tenggorokan yang fresh dan sehat. Nah, ada satu produk lagi, spirulina, bukan. Ini lebih ke daya tahan tubuh kalau spirulina ya, protein tinggi. Ada satu produk lagi yang menurut saya sangat membantu untuk kesehatan tenggorokan kita. Wah, ini sebutin semua nih. Ayo, ada di website Indonesia. Itu Oke. pasta gigi dong. Tadi udah pasta gigi, bukan, masih ada. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Atau saya harus share nih? Apakah ada di web Indonesia, Kak? Ada di web Indonesia, Bu. Kopi. Bukan. Ada yang bisa tebak? Nggak ada? Oke, bentar ya, saya share ya. Oke, jawabannya oke ya. Bukan. Bukan. Oke, saya share nih. Pomegranate. Bukan. URT. Bukan, saya share ya. Nah, ini nih, apa nih? Masker. Ya, ternyata pakai masker itu cukup penting. Jadi, ya sebenarnya dengan adanya COVID kemarin itu ya, pandemi COVID, orang-orang diharuskan pakai masker, sebenarnya ini lebih baik sih untuk kesehatan kita. Ya, dan bukan saya rasa untuk kota-kota yang khususnya polusinya tinggi seperti tadi ya, Jakarta kemarin ini sempat tinggi luar biasa, Tangerang Selatan katanya gitu ya. Nah, kalau di luar ruangan itu memang kita nggak kerasa gitu ya. Tapi kalau misalnya memang di luar ruangan cukup lama itu, kalau cuma sebentar nggak kerasa. Kalau cukup lama itu tuh akan mengganggu dan tentunya itu nggak akan sehat buat paru-paru kita. Jadi buat teman-teman khususnya yang memang tinggal di daerah perkotaan mungkin ya yang polusinya sangat tinggi, itu disarankan
pakai masker ya. Nah, Atomy punya ini yang PTFE membran mask ini memang bisa membantu ya supaya apalagi yang naik motor khususnya gitu ya, itu kan polusi dari depan, asap knalpot kendaraan segala macam kan nggak kerasa ya karena nggak terlihat ya, tapi itu untuk jangka panjang itu nantinya sangat bermasalah buat paru-paru kita. Jadi buat teman-teman saya saranin apalagi sekarang masih COVID virus masih berkeliaran gitu ya, nah kalau bisa tetap pakai masker gitu ya, khususnya di teman-teman yang tinggal di perkotaan yang polusinya tinggi. Nah, ini juga akan menjaga tentunya kesehatan tenggorokan kita. Ya, khususnya bagi teman-teman mungkin yang tadi ya, yang profesinya harus banyak bicara atau nyanyi segala macam. Nah, lebih baik pakai masker aja deh, apalagi berada di luar ruangan bisa menjaga. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau sharing lagi atau bertanya sebelum saya tutup hari ini? Kita mau foto bersama dulu yuk. Teman-teman boleh dibuka kameranya, kita mau foto bersama.